Halo Aries, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang terharu banget. Inilah sosok yang akan bersamamu hingga menua. Siapakah dia? Kita akan coba lihat ya. Tapi ingat buat Aries, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Aries, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan positif nantinya ya. Oke, aku berharap buat Aries semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya. Amin. Oke, kita akan sampel kartunya. Cek energi sosok yang akan bersama kamu hingga menua. Dan ini mungkin juga membuat kamu terharu ya, terharu banget. Oke. Fokuskan dia, orang yang kau pikirkan saat ini. Semoga energinya bisa kebaca, karena ini bacaan general, bisa saja resonate, bisa saja tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan, artinya kartu ini belum membaca energi kamu ya. Oke. Di sini ada Two of Cups. Untuk zodiak-zodiak yang terkoneksi dengan kamu, aku melihat di sini ada Cancer, Pisces, Scorpio. Dan di sini ada Aries, Leo, Sagi. Oke. Gemini, Libra, Aquarius, Aries, Leo, Sagi, dan Cancer, Pisces, Scorpio. Itu zodiak ya yang terkoneksi dengan kamu. Tapi ingat, jika di sini tidak ada zodiak orang yang kau fokuskan dan cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu. Tidak harus ada zodiak orang yang kau fokuskan di sini jika ini adalah cerita kamu ya. Oke. Baik. Dari kartu bottom of the deck aku melihat kamu akan segera bertemu dengan seseorang yang mungkin akan menjadi jodoh kamu dan dia akan selalu menua bersama kamu. Kalau aku lihat seseorang ini mungkin akan ketemu di satu circle ya dengan kamu. Dia akan bisa menstabilkan sebuah energi ya yang akan menyatu antara kamu dengan dia. Energi kamu dengan dia itu benar-benar kayak udah terikat secara chemistry. Mungkin saja ini takdir yang akan kamu terima. Pada akhirnya kamu akan menemukan seseorang yang sesuai dengan harapan kamu. Oke? Nah, ini dia. Ada Two of Cups. Nah, kalau kartu berikutnya, aku melihat sosok ini adalah seseorang yang mungkin tiba-tiba aja datang ke dalam hidup kamu. Tiba-tiba aja. Kenapa aku katakan tiba-tiba? Kenapa selama ini mungkin saja kamu itu yang sudah healing, kayak sudah move on, aku pengen sendiri dulu gitu ya. Dan aku melihat saat ini kamu itu kayak memikirkan, aku belum memikirkan untuk cinta, aku tidak memikirkan untuk hal-hal yang berbau asmara gitu ya, karena udah capek, udah sering disakiti, udah sering dikhianati, jadi kamu lebih memilih untuk sendiri. Nah, namun secara tiba-tiba, ya mungkin di saat kamu tidak mencari, di saat kamu tidak memikirkan seseorang itu, maka dia datang, ya. Jadi terkadang jodoh itu kita juga nggak tahu ya, itu rahasia Tuhan. Terkadang kita, udah deh capek mencari, capek berpetualang, sekarang saatnya aku fokus kepada diri sendiri. Ternyata di saat kamu fokus kepada diri sendiri, disitulah cinta itu datang. Ya, sosok itu datang ke dalam hidup kamu. Dia ini orang yang mungkin bisa saja seseorang yang pernah hadir di dalam hidup kamu, tapi mungkin ya tidak berarti itu mantan, bisa saja dia teman masa kecil, dia teman, kerja kamu dulunya, atau intinya kamu pernah kenal dengan dia, tapi sempat juga terpisah atau mungkin, lost contact gitu ya. Nah, pada akhirnya tiba-tiba, mungkin saja kalau sebuah takdir itu yang sudah, berkata, maka ya ketemulah antara kamu dengan dia ya. Ada nih orangnya tiba-tiba aja datang. Ya, mungkin, orang ini tidak pernah kamu bayangkan ya sebelumnya. Mungkin saja dia teman yang pada awalnya itu dia kayak baik banget gitu ya, dia seorang teman yang pengertian, yang selalu membantu kamu ya, atau mungkin saja dia atasan kamu atau bawahan kamu ya. Ternyata disitulah cara jodoh mempertemukan antara kamu dengan dia. Cara Tuhan ya, Tuhan mempertemukan kamu dengan dia, itulah jodoh. Ya, terkadang dia itu kayak, ya karena udah tahu siapa kamu nih, kamu yang selalu ada buat dia, kamu yang selalu di samping dia, dalam keadaan sedih, suka duka pun kamu selalu ada buat dia, ya. Nah, itu yang aku lihat. Makanya di situ kayak dia yakin banget kalau kamu itu akan bisa menjadi milik dia.
Nah, ya, oke. Nah, yang berikutnya, seseorang ini kalau aku lihat sih ada di Hierophant juga ya. Dia seseorang yang spiritualnya itu cukup tinggi lah ya. Intinya orang yang paham dengan agama gitu loh. Ya mungkin dia seorang pendeta, ustadz, atau mungkin agamanya bagus ya. Intinya dia itu orang yang akan menuntun kamu nantinya. Dan mungkin ini juga sesuai dengan harapan kamu. Yang mungkin kamu orang yang ya mungkin dalam ibadah itu kamu suka ya lalai atau mungkin kamu tidak terlalu mendalam ya. Namun seseorang ini dihadirkan untuk kamu itu karena sesuai dengan harapan kamu juga. Karena doa kamu, mungkin saja beberapa dari kamu itu berdoa, "Aku pengen, didatangkan seseorang yang bisa membimbing aku, ya yang bisa mengajak aku ke arah yang baik." Dan ternyata itulah doa kamu terkabulkan, ya. Terkadang ya, apa yang kita doakan, dan kita perlu, kalau jika jika perlu ya kita meminta kepada Tuhan itu sedetail-detail mungkin orang yang seperti apa, bagaimana bentuknya, ya detail. Kalau perlu banyakin doanya, jadi Tuhan tahu, oh ini loh kriterianya. Nah mungkin saja ada orang yang mendekati apa yang kita harapkan, nah dia akan hadir. Ya, semoga oke. Dan seseorang ini mungkin nantinya akan benar-benar akan membimbing kamu kepada arah yang lebih baik lagi. Ya mungkin saja selama ini kamu yang kurang kasih sayang, yang kurang ilmu ataupun pendidikan dalam agama itu kurang, ya dia hadir ke dalam hidup kamu untuk bisa membimbing kamu, menuntun kamu, ya. Nah, di sini aku juga melihat seseorang ini benar-benar memahami penderitaan kamu. Seseorang ini memahami ya siapa kamu sebenarnya dan dia akan bisa menerima kekurangan kamu. Sehingga akhirnya dia tahu nih kalau kamu tidak mampu begini, tidak mampu begitu ya. Dia tahu harus ngapain. Dia tahu harus berbuat apa gitu loh. Ini orangnya. Ya sosok-sosok ini kayak benar-benar memahami tentang diri kamu benar. Ya, dan dia ingin masuk ke dalam dunia kamu. Itu juga red flag dari seseorang yang benar-benar dikatakan akan menjadi jodoh kita ya. Kenapa ya? Susah senang dia akan selalu bersama dengan kamu. Itu tujuan dia. Ya, semoga aja seseorang ini mungkin akan menjadi milik kamu. Oke. Nah, kalau aku lihat juga di sini seseorang ini apa ya? eh Dia punya power. Kalau dikatakan dia punya jabatan dalam suatu pekerjaan ya, ada ya. Dan dia seseorang yang intinya kayak ya juga bijaksana sih ya. Tapi pada dasarnya dia akan merasa kesepian. Pada awalnya ya, dia kayak merasa kesepian banget gitu ya. Tapi dia berusaha untuk menutupi kesepiannya. Nah, setelah ketemu dengan kamu, disitulah dia ngerasakan ada sebuah energi-energi yang kayak yang bisa membuat dia bergairah. Dan pada akhirnya ya eh, dia ngerasa kayak, "Oh, aku akan menemukan nih seseorang," dan dengan bijaksananya dia bisa cepat sadar kalau kamulah orang yang terbaik buat dia. Ya, ini dia. Jadi aku juga melihat ya seseorang ini banyak juga ya. Kalau aku katakan pada awalnya seseorang ini orang yang bisa dikatakan banyak banyak pacarnya gitu ya, banyak pasangannya ya, atau mungkin dia dikatakan playgirl atau playboy atau player gitu ya. Seseorang ini dulunya memang orang yang pemain lah gitu ya. Banyak banyak lawan-lawan jenis dia yang suka ke dia atau yang dia jalin hubungan ya banyak, tidak hanya satu. Tetapi pada akhirnya cinta itu jatuh ke kamu. Pilihannya itu jatuh ke kamu. Ada ya seperti itu seseorang ini. Kenapa ya? Karena dia ngerasa kamu takdir dia. Karena mungkin saja dia memikirkan kamu, dia membayangkan kamu terus ya. Dalam kondisi apapun selalu ada kamu di benaknya dia, ya. Sehingga pada akhirnya dia memastikan gitu loh. Dia juga bikin stalking kamu, cari tahu kamu tentang diri kamu ya. Karena banyak nih orang-orang yang berada di dekat dia, tetapi dia kayak ngerasain nyaman itu sama kamu. Makanya dia mencoba untuk mencari detail tentang kamu ya, mungkin dari sosial media atau dari teman ke teman ya, ternyata ya instingnya itu ke kamu, nalurinya itu ke kamu itu begitu kuat gitu loh. Ya makanya dia akan seperti milik kamu. Nah, itulah keinginan seseorang itu ini benar-benar kayak ingin menua bersama kamu. Ya. Kita akan coba lihat isi hati terdalamnya dia itu seperti apa. Perasaan terdalamnya dia itu seperti apa. Kita akan coba lihat ya. Oke. Fokus ke sini.
Kita akan coba lihat perasaan terdalamnya dia. Ya. Di sini, you are so different from anyone I know, yet you feel so familiar. Ya, kamu, ya mungkin kami itu berbeda dari yang lainnya. Aku tahu kami itu sangat berbeda sekali, dan kamu terlalu sangat familiar bagi aku. Nah, jadi disitulah dia kayak ngerasa ada chemistry dengan kamu, kayak ada ikatan dengan kamu ya, kayak ada kemelekatan yang kuat kepada kamu. Makanya dia yakin kalau dia itu akan bersama kamu hingga menua, ya, yakin dia. There is only you in my mind and in my heart. Hanya kamu yang ada dalam pikiran dan di hati aku. Luar biasa ya. Ini yang ingin dikatakan. Ini yang ada dalam hatinya dia. Hanya kamu. Hanya kamu yang ada dalam pikirannya dia. Makanya dia itu dia juga bingung sih ya. Kenapa? Dia harus mikirin kamu. Harus kayak ya selalu ada kamu lah di hatinya dia gitu ya. Nah, di situ baru dia sadar, jangan-jangan kamu ini akan menjadi jodoh aku gitu ya. Ini ada I'm thinking of you in this very moment I miss you. Nah, dia seseorang ini aku memikirkan kamu di setiap momen, di setiap keadaan, di setiap kondisi gitu ya. Dan aku merindukan kamu. Apakah di sini antara kamu dengan dia ada yang LDR-an, ada yang berjauhan ya. Dan dia selalu mikirin kamu, selalu ada kamu di hatinya dia. Jadi kamu jangan khawatir. Jangan khawatir walaupun kamu LDR-an, kalau dia udah mengatakan seperti itu, percayakanlah pada dia. Karena terkadang jodoh itu juga cerminan kita. Kalau kita tidak berbuat hal yang aneh-aneh, dia juga tidak akan berbuat yang aneh-aneh juga gitu loh. Ya, intinya yakinkan diri kamu kalau dia itu akan menjadi jodoh kamu. Oke, di sini dia memikirkan kamu sih, sangat memikirkan kamu. Thank you for being there for me when I needed it the most ya. Terima kasih selalu ada buat aku saat aku butuhkan ya, kamu itu selalu ada gitu ya. Intinya seseorang ini kayak benar-benar merasa kamu itu adalah yang terbaik bagi dia. Jadi mungkin selama ini juga dia pernah dalam keadaan terpuruk, tapi tidak ada orang yang peduli sama dia selain kamu. Makanya dia merasa berterima kasih kepada kamu karena kamu itu selalu ada buat dia. Saat dalam kondisi apapun, kamu selalu ada buat dia. Makanya dia ngerasa dia ingin bersama dengan kamu sampai menua. Karena pada akhirnya ya di masa tua nantinya kita butuh seseorang yang bisa memahami kita ya, saling memberi dan menerima satu sama lain ya, saling menguatkan, saling mensupport, saling sayang lah ya. You are the only one who managed to calm down in my inner beast ya. Kamu adalah seseorang yang bisa menaklukkan hatinya dia gitu loh. Ya, intinya dia ngerasa hatinya itu takluk karena kamu. Mungkin dengan kebaikan-kebaikan kamu, dengan daya tarik kamu, pesona kamu ya. Begitu sangat mempesona sehingga dia merasa kamulah seseorang yang akan menjadi belahan jiwa dia. Your honesty and vulnerability scare me and alert me at the same time. Dia mengatakan ya, kejujuran dan kerentanan kamu membuat saya takut sekaligus memikat saya. Ya, suatu waktu ini gini ya, mungkin saja ya, kamu itu orang yang benar-benar kayak jujur, kamu itu orang yang tulus ya, kamu itu orang yang kayak benar-benar ya apa adanya. Mungkin saja cinta tanpa syarat yang kamu miliki di sini. Makanya terkadang dia takut untuk mengecewakan kamu karena kamu terlalu baik. Itu ya mungkin pendapat dia ya. Kita akan coba lihat bagaimana ending dari hubungan antara kamu dengan dia. Jadi seseorang ini semoga aja akan bisa bertemu dengan kamu jika kamu belum bertemu ya, atau yang sudah bertemu kamu ngerasa nih, oh ini dia akan jadi pasangan aku ya, yakinkan diri kamu kalau dia akan bisa menjadi jodoh kamu. Kalau kamu laki-laki ya segeralah untuk menikahi dia, berkomitmen dengan dia, karena nantinya jika kamu tunda-tunda akan menjadi milik orang lain ya. Oke. Di sini ada Rodger, did this soul. Memang aku melihat ya di sini ada energi, terkadang ada ketakutan kamu, ada kekhawatiran kamu tentang hubungan ini ya. Apakah nanti kita akan baik-baik saja? Apakah kita nanti akan bahagia selamanya? Ya, tapi namanya kehidupan itu pasti akan ada tantangan, rintangan, hambatan ya, tapi yakinlah semua itu akan bisa diatasi.
Nah, di sini ya terlihat benar sekali antara kamu dengan dia akan memulai satu hubungan baru. Ada new beginning, moon maiden ya. Ada hubungan yang akan terjalin antara kamu dengan dia. Nah, itu mungkin awal baru bagi kamu. Oh, ternyata aku ngerasa ya, aku harus berkomitmen dengan kamu karena inilah pilihan aku ya. Nah, possibilities for union. Aku melihat ada keseimbangan, ada kestabilan dalam perjodohan ini ya, dalam komitmen ini gitu loh. Dan mungkin saja dia kayak ngerasa, oh, inilah waktunya untuk aku berkomitmen. Kamu sudah menyiapkan semuanya. Karena kamu ngerasa udah stabil nih keadaan kamu. Ya, keadaan kami itu kayak udah benar-benar seimbang saat kamu bertemu dengan dia. Ya, ini ada star in the sky, limitless possibilities. Ya, possibilities apa ya, keseimbangan kamu itu tidak akan ada limitnya. Kamu akan selalu membuat keseimbangan dalam hidup kamu. Kamu tidak akan merasa apa ya, khawatir lagi, takut lagi akan hal-hal masalah-masalah yang akan datang. Karena kamu sudah benar-benar bisa mengendalikan semua keadaan ini. Oke? Ada skywriting, ada diabetes, ada harapan-harapan kamu ini akan jadi nyata. Ya, mungkin saja harapan kamu terhadap seseorang yang memang yang akan bertemu dengan kamu di sini. Oke? Nah, itu ya teman-temanku. Di sini yang terbaca. Apapun yang terbaca, semoga bisa membuat kamu terhibur dan tercerahkan ya. Oke, buat teman-temanku, uh, jika tidak resonate, jadikanlah ini sebagai hiburan ataupun ambil positifnya, buang negatifnya ya. Sampai ketemu lagi, dadah.